Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Andriani dengan rekan-rekan saya dari kelompok 6, ada Marta, Iksan, Rizky, dan juga Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan eksplorasi pada layanan TriHackMe untuk memenuhi ulangan dasar keamanan komputer yang dibimbing oleh dosen kami yaitu Bapak Abdul Azam Azhari. Laporan ini membahas 4 mesin latihan keamanan siber Vulnerability, Basic Presenting, Knoboy, dan Steel Mountain yang dipakai untuk belajar teknik hacking etis. Keempatnya membantu memahami proses enumerasi eksplorasi layanan dan eskalasi hak akses di sistem Linux maupun Windows. Yang pertama, Vulnerability, fokus pada pengumpulan informasi awal, eksploitasi web, dan cara naik akses hak. Peserta belajar alur serangan dari reconnaissance sampai kontrol penuh. 2. Basic pen testing, berisi latihan dasar seperti brute force, crack hash, dan enumerasi layanan. Cocok untuk memahami celah umum di server dan dasar privilege escalation. Kenobi, layanan di mesin Linux yang menekankan enumerasi Samba, eksploitasi Pro FTPD untuk akses awal, lalu eskalasi hak akses lewat manipulasi konfigurasi sistem. Yang keempat ada Steel Mountain, mesin Windows bertema Mr. Robot. Peserta belajar mendapatkan akses awal dengan Metasploit, melakukan enumerasi via PowerShell, dan mencoba eskalasi ke administrator. Dan di sini ada langkah awal, yaitu dengan cara buka halaman web dengan membuka alamat link yang tertera di bawah, kemudian login dengan menggunakan account Anda. Nanti akan muncul tampilan di samping. Metode login bisa menggunakan account Gmail, Linkit, atau dengan SSO. Tapi metode yang paling mudah adalah dengan menggunakan account Gmail. Lalu selanjutnya adalah setelah berhasil login, nanti akan muncul tampilan di samping. Kemudian pilih menu Learn, kemudian Modules, ketik Basic Computer Exploration pada kolom searching. Demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, next. Ini adalah tampilan dari modul Basic Computer Exploitation di TriHackMe. Model ini bertujuan untuk memperkuat keterampilan eksploitasi komputer dengan mengajarkan cara mengeksploitasi mesin rentan untuk mendapatkan akses lalu melakukan eskalasi hak akses. Modul ini mencakup beberapa latihan. Yang pertama Vulnerability, Basic Penetration Testing, Kenobi, dan Steel Mountain. Next. Oke, pada gambar ini menunjukkan tampilan modul Vulnerability di TriHackMe. Terdapat video yang berguna untuk membantu kita mengerjakan teks 1 sampai dengan teks 5. Next. Oke, pada teks 1, kita diminta untuk mendeploy mesin dan connect pada jaringan mesin menggunakan OpenVPN. Dilanjut dengan teks kedua, kita diminta untuk mengumpulkan informasi terkait mesin menggunakan network scanning tool yaitu Nmap. Pada tugas ini, hasil pemindaian menunjukkan bahwa terdapat 6 port terbuka pada mesin. Dengan versi Squid Proxy yang digunakan adalah 4.10. Ketika menggunakan flag min P400 pada Nmap, hanya 400 port yang dipindai. Mesin target menjalankan sistem operasi Ubuntu dan server web di port 333. 3333. Oke, penting untuk melakukan rekognisi penyeluruhan dengan memindai port lebih tinggi setelah 100. Karena port tambahan mungkin juga terbuka dan dapat menjadi titik eksploitasi. Selain itu, untuk mengaktifkan verbose pada Nmap, flag yang digunakan adalah mainv. Oke, next. Pada teks ketiga, kita diminta untuk menggunakan alat GoBuster yang merupakan alat untuk menemukan direktori tersembunyi pada website. Dalam langkah pertama,
kita perlu memindai website untuk menemukan direktori yang tersembunyi yang bisa kita gunakan untuk mengupload shell. GoBuster membantu mempercepat proses ini dengan cara mencarikan direktori yang mungkin tidak terlihat secara langsung di website. Berdasarkan hasil pencarian, jawaban yang ditemukan adalah /internal. Ini adalah direktori yang ditemukan memiliki form upload yang bisa digunakan untuk mengupload shell atau payload yang diperlukan untuk eksploitasi lebih lanjut. Next. Eh, Setelah menemukan form untuk mengupload file, langkah selanjutnya adalah menggunakan form ini untuk mengupload payload yang akan mengkompromisikan web server. Dalam proses ini, kita akan menggunakan Burp Suite untuk menguji ekstensi file nama yang diminta oleh server. Langkah yang dilakukan menggunakan intruder dari Burp Suite untuk melakukan serangan otomatis pada form upload. Selanjutnya, membuat daftar ekstensi. Kita diminta untuk membuat wordlist dengan ekstensi file .php, .php3, .php4, .php5, dan .html. Next, pada soal pertama, ini teks 4. Eh, pada soal pertama, tipe file umum yang ingin diunggah untuk mengeksploitasi server yang diblokir adalah .php. Karena ekstensi ini sering digunakan dalam serangan berbasis web. Di soal kedua, kita diminta untuk mengkonfirmasi pemahaman tentang penggunaan Burp Suite dalam pengujian penetration yang berfungsi untuk menganalisis celah aplikasi web. Setelah menjalankan latihan, ekstensi .phtml diizinkan untuk diunggah, yang berarti server tidak memblokir ekstensi ini. Pada soal keempat, kita berhasil mengunduh PHP Reserve Shell yang menunjukkan bahwa kita dapat mengeksploitasi server. Di soal kelima, nama pengguna dan pengelola server web ini adalah Bill. Yang ditemukan selama eksploitasi terakhir. Pada soal ke-6, user flag yang ditemukan adalah sebagai berikut. Uh, Next akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk Kak Marja. Jadi sini akan melanjutkan materi University ya. Untuk tugas kelima yaitu eskalasi privilege. Jadi simpelnya eskalasi privilege itu adalah kita menaikkan hak akses kita sebagai user biasa ke root system. Jadi untuk mendapatkan kontrol penuh terhadap sebuah sistem. Jadi kalau di sini pada suite atau user ID untuk Linux itu sebagai file permission. Jadi untuk mendapatkan file izin agar user biasa bisa naik sebagai file root sistemnya. Kalau di situ bisa kita lihat gambaran RWX itu adalah suite untuk root sistemnya. Kalau sudah diperbolehkan akan berubah menjadi RWS, di mana itu adalah kode untuk user sudah mendapatkan kontrol penuh sebagai user system. Nah, kemudian di sini tugasnya ada dua, yaitu sebentar kekecilan hurufnya. Jadi dua soal di sini, bagaimana kita mencari suite file pada sistem dan file apa yang mencolok. Nah, nanti kita cari di find root system, user root. Nah, nanti akan muncul jawaban bin system. Nah, di bin system itu nanti kita cari untuk mendapatkan value root flag-nya. Nah, itu terjawab dua soal. Kemudian kita langsung aja loncat ke room kedua, basic pen testing. Jadi basic pen testing itu apa? Basic pen testing itu room, jadi di mahasiswa berlatih di sini untuk berlatih terhadap serangan dasar pada aplikasi web dan juga teknik eskalasi privilege juga. Jadi apa aja di sini bisa lanjut ke menu berikutnya.
Berikut rangkaian tugasnya. Jadi di passive testing ini kita nanti akan mempelajari seperti proses brute forcing, hash cracking, enumerasi layanan, terutama pada Linux untuk mencari celah servernya ya. Nah, di sini ada beberapa soal. Mohon maaf, saya coba perbesar dulu ya. Nah, jadi ada beberapa soal. Pertama, kita mendeploy mesin. Jadi kita deploy dulu mesinnya di mesin TryHackMe untuk menyambungkan ke jaringan kita. Kemudian kita cari layanan yang terekspos oleh mesin ini. Caranya itu kita scan menggunakan Nmap. Kemudian pada hidden inventory nama yang tersembunyi adalah ini. Development. Nah, di sini bisa kita cari sini jawabannya development. Selanjutnya kita itu bagaimana user membrute forcing untuk mendapatkan username dan password. Selanjutnya apa aja itu apa username-nya? Jawabannya bisa kita lihat di sini. Kami mendapatkan hasil Jan. Kemudian passwordnya Armando. Service yang kita gunakan untuk mengakses server SSH. Untuk enumerasi mesin untuk mencari vektor eskalasi privilege-nya bisa dicari menggunakan alat tool seperti linenum atau checklist privilege eskalasinya. Selanjutnya nama dari user yang ditemukan itu hasilnya adalah key. Selanjutnya kita mencari pina password yang didapatkan. Itu bisa dilihat hasilnya seperti berikut. Mungkin itu aja sih yang saya bisa jelaskan. Bisa lanjut ke room selanjutnya, yaitu room Kenobi ya. Nah, room Kenobi ini lebih ke Linux system. Di sini kita bagaimana cara kita mencari celah eksploitasi pada mesin Linux. Di sini terutama kita menggunakan enumerasi Samba untuk kita sharing. Kita mempelajari cara mendeploy mesin targetnya. Kita enumerasi pada layanan Samba menggunakan share yang dapat kita akses. Setelah itu kita mahasiswa bisa memanfaatkannya untuk penelitian seperti pada proyek PTD untuk proyek akses awal ke sistem. Tahap akhir bisa melibatkan teknik triple eskalasi pada manipulasi variabel seperti path. Sehingga peserta bisa memahami kelemahan konfigurasi untuk memperoleh akses root. Di sini ada 4 task ya. Jadi ada deploy vulnerable machine, enumerating Samba for cell, gain initial access with private PTVD, dan privilege eskalasi with path variable manipulation. Jadi saya jelaskan dua, bisa lanjut ke materi pertama. Jadi di sini kita menggunakan ProVPN untuk menyambung untuk memulai tugasnya. Jadi di sini kita connect dulu network kita dan deploy mesin kita, kemudian kita scan mesin menggunakan Nmap. Nah, di sini bisa kita lihat yang terbuka ada 7. Selanjutnya bisa ke task 2. Jadi di tugas 2 kita menggunakan enumerasi Samba untuk share. Jadi kita menggunakan, maaf saya coba perbesar dulu. Jadi kita menggunakan Nmap untuk enumerasi mesin untuk SMB share. Jadi Nmap ini punya kemampuan untuk menjalankan otomatis berbagai varietas tugas jaringan. Nah, bisa kita lihat di sini script untuk enumerasi share-nya, yaitu nmap, strip v, 445, strip dan seterusnya. Kemudian SMB itu punya 2 port, 445 dan 139. Berikut keterangannya. Selanjutnya ada beberapa soal, di sini ada 4. Pertama kita menggunakan nmap.
eh, berapa share yang bisa ditemukan. Jadi untuk share yang bisa ditemukan di sini 3 ya untuk distribusi Linux-nya. Selanjutnya yang terkoneksi eh, file apa yang bisa kita lihat yaitu logtext, dan untuk port FTP yang jalan berapa? 21. Kemudian terakhir ada what more can we see, yaitu menggunakan kita lihat adalah var ekstensinya. Mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan, bisa lanjut ke untuk teman saya selanjutnya.